Ada dulu isu tentang Momogi ini, katanya makin kesini ukurannya makin kecil katanya. Semua itu manusia juga gitu. Yo, Nabi Adam coy. Oh iya, betul ya. Pengen lihat sesuatu yang ini lombok banget nih. Nah, ya. Apa tuh? Ke pantai pakai celana jeans berenang. Jadi sekarang ini makin terbiasa orang pakai sepatu. Pakai sepatu. Karena konsep tempat tongkrongan itu seperti BTN belum jadi, banyak kerikilnya. Kerikil kopi shop. Mana tumben kelihatan? Iya nih mas. Duduk. Cerita dulu kita gimana nih waktu kita ketemu. Gimana sekarang kerjaan? Jaga kios. Udah nyala kamera nih? Udah. Nih Bill, Hei. selamat datang di kios Warlock. Wih. Nah, kebetulan saya sama Billy ini buat yang belum tahu namanya Billy Rabil. Jadi saya satu sekolah, SMA 7. Jadi kesannya nih rasanya kita kayak lagi nongkrong di Gecko. Dia sudah. Geko banget. Gecko kan? Iya benar. Semanju, SMA 7. Inti angkatan berapa, Bil? Angkatan lulus 2010. Gaul dah SMA 7 di tahun itu berarti. Oh, gaul banget. Tahu nggak sih waktu pas aneh masuk SMA 7 itu masih ada sapi di tengah kebun. Di tengah lapangan tuh ada sapi. Keren. Terus udah gitu di SMA 7 tuh ada dia kalau di musim kemarau itu jadi padang pasir dia. Kalau di musim hujan jadi padang rumput. Jelas, soalnya luasnya tuh 7 hektar itu sekolah. Serius nih, fun fact ini SMA 7 nih, Ya. karena ngomong kita satu angkatan. Ini. Betul. Udah saking besarnya sampai ada cuman satu-satunya itu punya hutan. Yoi, kita punya hutan jati. Kalian baru-baru kan ngelihat misalnya kayak orang baru-baru main tenis. Dari SMA 7 dari dulu. Sudah dari 2010 orang main tenis dari SMA Main 7. tenis. First time. Kayak di sini SMA 7 tahun 2010, Bro. Kacau. Satu. Nah, kios ini Bil, jadi kita ingin obrolan santai dengan warga Lombok. Oke. Ya, jadi santai-santai Santai aja. aja ya. Nah, kalau konsep kiosnya, jadi sini nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Kejujuran. Kejujuran. Kantin seikhlasnya. Oke. Kalau misalkan ini konsep kejujuran ini, kalau misalkan saya ngambil 5, terus saya bayar cuma 2.000, jujur saya nih. Ya jujur apa? Jujur. Oh, iya apa? Nah, ente udah duduk di sini harus jujur jadi. Oh, jujur. Oh, gitu. Menyesuaikan ini. Oke. Asli. Oke. Kalau di SMA 7 kayak nggak berlaku. Habis. Yo, SMA 7 jangan lupa dulu internasional, Bro. Ada 3 bahasa dia harus wajib di sana itu. Bahasa Inggris, Arab, Jerman. Yoi. Di zaman saya tambah Jepang. Jepang ya. Ya. Nah, jadi itu terkesan itu karena ada guru dari Jepang datang nih. Sensei siapa gitu namanya lupa saya. Jadi kayak kita di film-film Jepang yang sering berseliweran di Twitter tuh kan, pernah nonton? Paham. Paham. Jadi dia tuh penampilannya tuh kayak orang Jepang working Jepang gitu ya, pakai rapi bla bla masuk Nggak kelas. wibu ya? Nggak wibu. Nah, maksudnya karakter orang Jepang yang di film-film di Twitter tuh kan yang sejam 20 menit biasanya tuh. Ntar lu. Nah, ini yang orang Jepang tadi tuh sensei itu kan. Itu pas saya kelas 2 saya dapat itu sensei itu pelajarannya. Jadi nangis dia. Gara-gara? Semua ike-ike setiap dia masuk. Majikan emang ya sepatu nih. Serius. Jadi waktu dia masuk ke kelas, semua tuh enggak ada yang bilang selamat datang apa tuh. Semua ike dia bilang. Nggak ada konnichiwa, nggak ada ya? Ada pelajaran konnichiwa, konbawa, apalah nggak ada yang dapat, nggak ada yang Ike lolos. aja. Ike semua bilang serempak itu. Tapi ini fun fact nih Semanju nih di angkatan saya tuh. Jadi kita bisa berantem gara-gara topi. Ah, kenapa bisa gitu? Ada anak-anak akamsi yang nggak suka kita pakai snapback. Oh.
Gara-gara sepele ya. Susuran Semanju. Real itu. Sepele, benar-benar sepele. Itu dah, pokoknya sekarang kita kan akhirnya nongkrong lah ya. Ya, Maksudnya betul. ketemu Nongkrong lagi, di warung. nongkrong lagi. Di kios akhirnya bisa ketemu. Nah, ini ngomong-ngomong kios ini mau tahu dulu nih. Ini bisa kita beli nih? Bisa, udah saya bilang ini kios kejujuran. Kejujuran. Jadi bebas kamu mau ambil apa, bayar seikhlasnya. Ini ada kotaknya nih. Oke. Biar muter, ini swasembada masyarakat sini, Bil. Oke. Jadi teman-teman kompleks ini timbang nganggur, Ini dia. bikin ini Oke. kios. Mau apa ini, Bil? Mau Saya lagi? mau lagi dah. Mau lagi. Berapa nih mau lagi? Nggak kita pakai bayar-bayar nih. Nanti dah bayar belakangan. Iya, Bil. kenapa gitu? Yang penting makan aja dulu. Ini Makan ada aja rasa dulu ya. butter karamel sama roast corn. Roast corn kayaknya, Roast roast corn. corn kayaknya. Coba ya kita icip Panasin dulu. jagung, panasin jagung. Yoi, momogi, mau lagi. Ada dulu isu tentang momogi ini, katanya makin kesini ukurannya makin kecil katanya. Semua itu manusia juga gitu. Yo, Nabi Adam, coy. Oh ya, betul ya. Nabi betul, Adam. betul. Ini momogi ini konsep kehidupan. Konsep sebenarnya. kehidupan ya, dia filosofinya itu ya. Filosofinya konsep kehidupan. Jadi semakin ke sini ukuran manusia diperkecil karena bumi ini 7M isinya. Oke, betul. Kalau Ya. seukuran Nabi Adam Oh, semuanya lebur, habis, Lebur, habis. nggak Sesak ketemu, dia. nggak ketemu kita. Nggak bisa kita duduk kayak gini tuh. Betul. Gini kita duduk. Dempetan. Yoi. Nggak ada pintu 2 meter Nggak bisa, laku. nggak ada. bisa. Berarti lulus Semanju tuh lanjut kemana, Bil? Kalau Semanju sempat ada namanya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh gap year. Namanya itu. Jadi setahun dulu, 2010 lulus, tahun 2011 baru kuliah di Bandung. Oh. Gitu. Berarti waktu itu waktu lulus mau kelulusan ya? Iya. Berarti ada ini kan istilahnya kampus-kampus yang datang tuh. Oh ya, ada. Ada dulu salah satu yang terkenal itu dulu yang datang itu lumayan agak gencar itu Telkom University. Oh. Namanya. Itu yang agak lumayan ini. Bandung kan tapi kan? Bandung, itu Bandung gitu. Weh, tapi terbaik Semanju. Oh iya dong, harus dong. Terbaik. Pride. Pride, Bangga. Karena kita punya hutan. Nah, iya betul. Hutan, lapangan tenis dan lain-lain. Sekolah itu bisa kamu landing helikopter. Betul. Itu kalau guru mau ke kantin pakai motor. Saking jauhnya. Saking Males jauhnya. jalan. Males jalan. Sekolah lain punya musola, kita masjid. Masjid, real. Saking beleknya. Saking beleknya tuh. Jadi kalau sekolah lain tingkat 2, kita tingkat 1. Karena nggak boleh dulu, Karena karena nggak dekat bandara boleh, iya. dulu alasannya. Bandaranya dipindah. Nah, ini ngomongin bandara Ya, nih, Bil. Waktu itu masuk kelas unggulan. Ya, betul. Nah, bikinlah study tour nih. Kemana tadi turnya? Nih, denger nih. Kemana tadi turnya ini? Sekolah lain itu ke Jawa, Oh. liburan, kemana. Ah. Bandara baru. Yang di Kuta ini? Iya. Yang baru-baru buka itu? Iya. Ya Allah. 2011, 2010. Jadi sosialisasinya tentang study tour itu yang berkaitan sama IPS. Yes. Ekonomi, geografis, sama sosiologi. Ekonomi ke bandara, Ah. sosiologi desa Sade, terus geografis ke Kute. Wih, Ngecek pasir ngecek pasir Kemiri. Kemiri. Pasir-pasir anu itu yang kayak anu itu dia bentuknya. Makanya lulusan kita banyak jadi tour guide. Itu fakta ya, fakta. Real itu fakta. Gili aja udah. Tapi ada kalau zaman itu editornya masih untung lah, masih zaman itu sempet lah karena ada pergolakan dari waktu itu ada kelas berapa ya? Kelas 1 hitungannya. Jadi ada kakak kelas itu agak kurang inilah dia, kurang apa bahasanya? Kurang serak lah. Harus lah kita study tour sama kayak SMA lain. Alhasil ke Bali gitu. Sempatlah ke Bali. Itu waktu itu yang ngelit itu Pak Ji. Yoi. Oh iya, ikonik gitu bro. Ikonik. Pak Ji itu. Kalau Ikonik. Semaji itu ikonik itu. Ikonik itu Bapak itu friendly dia. banget itu. Dia yang support kita waktu itu akhirnya bisa lah agak dikit-dikit ke Bali Ke Bali ya. Iya sih ke Bali. Bagus lah, bagus perjalanan IPA di Semanju. Nih PS nih. Berarti kan habis dari Semanju langsung ke Bandung. Ke Bandung, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung waktu itu 4 tahun, habis lulus dari Bandung kuliah dulu keterimanya di Universitas Pasundan, swasta. Pasundan. Gitu. Oke. Terus di Bandung, habis itu lanjut kerja. Saya lulus itu pokoknya masuk 2011, lulus 2014. Jadi per 2014 sebenarnya udah mulai kerja lah di Bandung. Sampai ya terakhir kemarin sebelum balik ke Lombok itu terakhir tuh 2000 berapa ya? Balik ke Lombok 2020 karena Covid. Nah, Terus kayak gitu habis itu setahun di Lombok, balik Bandung setahun, 2022 sampai sekarang stay di Lombok lagi. Gitu. aman ya. Aman dong. Lebih milih panas timbang dingin berarti ya.
Sebenarnya nggak gitu sih sebenarnya. nggak gitu. Nggak gitu sebenarnya. Ini kalau misalkan ngelihat kenapa akhirnya lebih memilih di Lombok, ternyata dulu pas, jadi sempat dulu pas kan COVID kan. Jadi kerjaan di Bandung tuh semua karena lockdown apa segala macam, nggak punya kerjaan dah. Iya. Apa kita gawe nganga ya tiap hari zaman-zaman Iya. lockdown, zaman COVID itu alhasil nyari kerja lah, nyari kerja, nggak dapat lah karena Iya. susah. Akhirnya minta bantuan. Call a parent namanya. Yoi. Telepon orang tua akhirnya. Yoi. Kan kita sama bapak sama ibu tuh harus jadi teman. Iya, akhirnya telepon lah akhirnya orang tua. Sebenarnya akhirnya sama ibu direkomendasiin waktu itu masuk di Kementerian PUPR lah. Tapi waktu itu cuma jadi nama istilahnya kerjanya konsultan individual. Yoi. Nah, itu dah sempat di situ kerja di Kementerian PUPR setahun. Nggak nyampe setahun lah, sekitar 10 bulan gitu ibaratnya. Nah, di selama 10 bulan itu lumayan sering muter-muter sama orang-orang bos-bos di kantor itulah. Karena dulu tuh saya kerjanya di Balai PPW namanya. Balai Permukiman apa wilayah gitu, lupa saya. Prasana Permukiman Wilayah kalau nggak salah gitu. Jadi kayak yang bangun sekolah, bangun trotoar, terus bangun kayak gitu-gitulah segala macam. Nah, jadi lumayan sering ngiter-ngiter, muter-muter, terus ngeliat tuh sering meeting sama kayak FGD atau meeting sama orang gubernuran apa segala macam, ngeliat blueprintnya si ITDC, blueprintnya Mandalika. Nah, dari situlah ngeliat kayak kayaknya bakal jadi sesuatu nih, kayaknya Lombok nih gitu. Nah, akhirnya 2020 balik lagi ke Bandung, mikir-mikir apa segala macam, kayaknya balik aja ke Lombok nih gitu. Berarti kayak sayang aja sih, soalnya kayak punya potensi, tapi kalau misalkan nggak start dari saat itu kayaknya rugi gitu. Karena mungkin ngelihatnya zaman itu kayak Lombok ini bisa jadi kayak apa ya bahasanya, Bali baru gitu ibaratnya. Tapi ya Lombok gitu ibaratnya. Jadi kayak destinasi wisata yang bisa kayak Bali gitu, bisa menyaingi Bali bahkan gitu dengan adanya sirkuit internasional. Nah, jadi disitulah waktu 2021 kayaknya balik aja deh gitu ibaratnya, karena ngerasa relasi di Bandung Jakarta udah cukup oke secara ini, kayaknya yang di Lombok belum ada nih gitu. Ya bisa lah dibawa gitu ke Lombok. Yes, gitu akhirnya Kita buang ilmunya ke sini. Nah, itu dia. Itu posisi 2000 berapa berarti balik? 2022 lah. 2022 ya? Yes, betul. Lombok kan ini pertama gempa, Yes, 2018. COVID 2 tahun. Yes, betul. Banyak banget yang tutup. Betul. Baru bisa bangkit sekarang. Yes. Apalagi ada MotoGP itu waktu itu. Momentum sebenarnya. Momentum. Makanya itu sih momentum itulah yang dikejar waktu itu. Karena peluangnya banyak pasti kan. Yes, Ketika kita betul. ngomongin MotoGP, destinasi Jelas. ke depannya gimana nih. Apalagi kalau bisa kita misalnya karena kita punya sirkuit internasional sekelas Yes, ini kan, yes, kontraknya bisa panjang. Ya, betul. Bisa jadi apa istilahnya kalau yang diomongin sama Rifat itu, Apa tuh? Yang mana tuh? yang dia bilang Lombok itu sebenarnya bisa kayak sirkuit apa gitu yang di luar itu. Yang mana? Singapura? Mugello. 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 Oke, Mugello. Itu karena Karena kita bisa punya akses khusus untuk pajak dan lain-lain, Oke. untuk kendaraan mewah. Oke, paham. Jadi paham, semua paham. itu karena kita punya sirkuit nih, Nah, Ferrari, mobil-mobil yang lain-lain. lebih gampang. Kalau mau beli, Nah, taruhnya di sini aja. oke. Nah kalau itu kan oke kan jadinya. betul, itu betul. Jadi betul. mereka nih nggak perlu towing lagi, taruh di sini. taruh di sini kan. Oke. Otomatis beli properti. Yes, otomatis Otomatis sudah. pajaknya nol misalnya di sini. Yes, Misalnya betul. dimudahkan lah. Dimudahkan, sangat-sangat Plat dimudahkan. khusus. Yes. Akses mau main langsung ke Gampang sirkuit gampang, Mandalika. ketimbang towing kan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong itu kan berarti kan ekonominya jadi muter kan ibaratnya. Iya. Karena emang membangkitkan istilahnya apa ya? Pariwisata berarti. Iya. Berarti beyond berarti Semanju nih, futuristik berarti kita balik lagi. Gila. Futuristik makanya. Itu konsep yang dibangun sama Mami. Mami siapa zaman itu? Apa sih namanya? Mik Wire. Mik Wire. Oh, tahu Mik Wire. Beyond kan? Iya, Jadi betul. kenapa kita dididik itu waktu itu study tournya lihat bandara. Oke. Desa Sade bisa diapain. Oke. Kute pasirnya dari Kemiri. Kemiri. Sekarang kan bisa jadi tempat yang beda. Oh kan? ya. Dan satu lagi fun fact, kita terus sebut Pak Wing. Pak Wing itu dulu Tuh. guide. Gitu dia. Ternyata ketemu benang merahnya Semanju nih ya. Ternyata ya beyond. Emang. Beyond Semanju coy. Semanju ternyata coy. Dari kalian, dulu. Buat kalian yang baru-baru lulus SMP. Semanju silakan. guys. Semanju terbuka untuk pendaftaran. Karena memang ini dibutuhkan. Ini. Dibutuhkan ya. Semanju betul, melihat betul. peluang itu. Iya. Karena positioning bangunannya dekat bandara emang dari dulu. Betul, dari dulu. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya segmen ini jadinya kita kayak promosiin SMA 7 jadinya. Yo, kita kan alumni. Yo, soalnya. alumni pride, bro. Yo. Akhirnya kita sebagai alumni dari Semanju, kita bisa Oke. ngobrol, ketemu di tongkrong. Yes, tongkrongan warung, warung kejujuran, jangan lupa. Apalagi kan sekarang kan Mas Billy emang lagi nongkrong banget anaknya kan. Oh, parah. Iya kan? Nongkrong abis anaknya nih. Habis kan. Siapa gitu kan.
Soalnya setiap dia nongkrong, setiap dia duduk ya, di Rota ya. Iya, Rota, Di kebetulan ini ya, Rota bro, Rota banget lah. Kamu duduk sama Billy sejam. Lebih 10 orang dia sapa. Betul, karena sebenarnya kalau itu sebenarnya karena faktor kerjaan aja, bro. Iya, Faktor Iya. paham. Jadi memang gaul sih. Bukan gaul, lebih ke kalau kita tuh bahasa kerennya tuh McLaren alias makelar. Jadi siapa butuh apa kita jual, siapa butuh apa jadi semua kita kenal. Connecting people. Yes, that's it, itu dia. Lagi-lagi ini ajarannya Mami Wing. Mami Wing. Iya, Nggak kalau ada. gat kan pet. Wah. Nggak bisa dapat di tempat lain itu. Nggak bisa, bro. Nggak bisa itu. Tadi kita ngomongin maksudnya itu karena kita nyambung-nyambungin Yes, kan yes, dari tadi yes, kan. yes. Kita nyambung-nyambungin kita dari Semanju lah, apalah. Akhirnya ngomongin pariwisata. Sebenarnya tuh kalau pariwisata kita tuh berkaitan sekarang sama yang kamu kerjain tuh gimana sebenarnya? Jadi gini ya, kalau ngomong terkait masalah pariwisata dengan apa yang tak kerjain, sebenarnya kan sekarang beberapa tahun terakhir lah, bisa dibilang mungkin 10 tahun terakhir yang tak garap itu terkait masalah industri kreatif lah bisa dibilang. Iya. Gitu. Terjunnya karena dulu kerjaan awalnya foto, terus kemudian masuk ke video, terus kemudian masuk ke branding, marketing dan segala macam, dan sekarang pun kerjaannya pun lebih fokus ke branding lah bisa dibilang, branding dan marketing lah kayak gitu. Jadi emang lebih lebih bergerak di industri kreatif. Terus industri kreatif ini bagaimana sih bisa berkoneksi dengan pariwisata? Jadi ternyata hampir di setiap daerah-daerah di dunia ibaratnya itu dia itu punya sama yang namanya brandingan ibaratnya. Apa sih yang khas dari tempat ini? Apa sih identitasnya tempat ini? Ibaratnya. Nah, jadi kalau ngomongin industri kreatif dan pariwisata sangat erat gitu ibaratnya, sangat berdekatan. Justru jadi ketika industri kreatifnya lebih hidup, maka pariwisatanya juga pasti ikut hidup. Itu otomatis sudah ibaratnya. Karena apa? Karena orang datang ke sebuah tempat itu pasti yang dicari apa sih yang khas, apa sih yang ini gitu ibaratnya. Nah, industri kreatif itu adalah mengamplify apa yang khas atau apa yang jadi ciri khas di tempat itu. Karena kalau ngomongin industri kreatif, kita ngomongin nggak jauh-jauh dari originalitas kan pasti. Sesuatu hal yang benar-benar melekat lah bahasanya gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang lebih melekat gitu sih. Saya potong nih. Oh ya, boleh. Berarti yang ciri khas banget dari kita tuh sebenarnya, Ya. kalau kita ke pantai, kita itu bisa ngebedain ini. Fun fact ini lagi. Yes, ini yes, ilmu yes, yang saya pelajarin bertahun-tahun ini. Semanju lagi jangan-jangan nih. Ya. Oke, siap. Ini memang nggak efek samping dari sekolah 3 tahun di Semanju. Jadi kita tuh untuk melihat original kita ketika kita liburan ke pantai atau apa gitu. Iya. Pengen lihat sesuatu yang, ini Lombok banget nih. Nah, ya. Apa tuh? Terus, ini pasti orang luar nih Iya. punya nih. Nah. Ke pantai pakai celana jeans berenang. Nyambung banget tuh. Tapi jangan salah kalau pakai celana jeans, kalau Tapi berenang ini. Yo, jangan salah yo. Kalau berenang pakai celana jeans itu ada namanya dulu tuh namanya tuh kalau kita sudah aging nama jeansnya harus dibawa nyebur di laut. Oh, iya. Bisa jadi orang-orang Iya. ya, orang kita tuh lebih duluan, bro. Baru mikir ya. Yo iya, jangan salah dulu. Yo, ini udah strateginya duluan orang-orang kita, bro. Ya, tapi Celana jeans minimal Wengler sih. betul. Iya kan? Itu ya pembedanya di situ ya pembedanya. Ada kunci rumah di sini. Iya. Nah, itu udah untuk ngebedain maksud saya. Oke, Jadi betul, ketika betul. dia mandi di pantai atau apa itu kelihatan kan bedanya. Kalau dari kota luar lah, kota-kota oke. besar, penampilannya menyesuaikan dengan pantai. dengan pantai. Akan gerah kan, narik-narik itu. Oke nih kalau dia gede kan maksudnya. Tapi kan kalau dia slim, Oke, mungkin kalau saya sih pandangan saya berusaha berpositif thinking, tutup aurat. memang wajib itu Tutup loh. aurat. Wisata halal, bro. Wisata halal, mah bro. 1000 Betul. masjid kurang. Yes, betul 1000 masjid. Ya berarti kan selama ini konsep-konsepmu mungkin yang di tempat kerja Yes. sekarang di Rota itu selalu berkaitan dengan gimana caranya ngembangin juga kan. Iya betul. Selalu. Walaupun skalanya mungkin yang dilihat kecil atau skala besar atau apa kan impactnya pasti juga jauh ke sana. Iya gitu. betul. Paling dekat ini apa yang kemarin-kemarin ini bikin? Sebenarnya kita salah satu yang mau dibikin sama Rota itu adalah yang kita sebenarnya bukan kita aja sih, cuman kita sekarang concernnya ke situ tuh terkait masalah branding terkait masalah kopi hari ini. Kopi. Kita kopinya dalam konteks adalah kopi yang dari Lombok.
gitu. Ya. Jadi sedikit cerita karena kebetulan emang bidangnya ini saya kerja di coffee shop gitu Ya. ibaratnya. Jadi emang lebih fokusnya saat ini lebih banyak ke kopi lah gitu ibaratnya. Jadi hari ini itu yang sedikit bukan menjadikan ya, ironi lah kita bisa bilang ya. Lombok ini atau NTB ini keskip dia. Jadi kalau kopi itu kayak Jawa Timur, Bali, Flores langsung dia. Oke. Ya, NTB ini dia aduh agak inilah gitu ibaratnya. Nah, kita lagi fokus di situ karena balik lagi kalau misalkan ngomong masalah pariwisata tadi, Iya. berarti contoh bisa kita lihat adalah Kintamani. Iya. Nah, Kintamani itu bisa besar karena salah satu yang ini tuh dari dulu tuh diomongin Bali Kintamani. Iya. Apa tuh kopi ibaratnya. Lagu saya gitu. Jing anjing Iya, Kintamani, betul itu dia, bang, itu banget lagi. Nah itu sih sebenarnya yang lagi kita fokusin sekarang gimana caranya nge-develop bisa punya kopi yang Lombok deh gitu ibaratnya. Karena kita beberapa kali, sering kali ketika keluar kota, ada undangan nyeduh di Jakarta, di mana apa segala macam, yang belum kita punya itu ya kopi Lombok lah gitu. Nah ini sekarang alhamdulillah sudah bisa kita ketemu sama para petani apa segala macam. Jadi emang yang mau di branding sekarang adalah kopi Lombok. Kopi Lombok Kopi ya. Lombok, yes betul. Tapi kan di tempat-tempat oleh-oleh itu selalu ada brandingan kopi Ada. sembalun, kopi Betul. dan lain-lain. Iya betul. Itu bukan kopi Lombok apa gimana? Kopi Lombok, tapi grade-nya. Oh, berarti yang dibahas kopi Lombok ini untuk kelas yang memang Yes, agak dikit inilah Ya. gitu. Biar apa? Biar harganya juga bisa naik. Ketika harganya naik, orang pasti lebih kayak appreciate gitu. Oke. Ibaratnya. Jadi emang harus pelan-pelan kita apa ya bahasanya? Di-upgrade lah Yoi. bahasanya. Kayak Biar gitu, di bisa- branding lah Oke. gitu. Karena maaf banget ini bukan gimana-gimana. Coba lihat kopi-kopi di oleh-oleh tuh. Sorry ya ibaratnya. Yang mana yang paling diinget coba? Kopi apa coba? Bisa disebutin enggak? Bingung kan? Bingung kan? kopi 55 enggak masuk. Nggak masuk, terlalu anu itu. Nggak masuk kan? Karena apa? Karena nggak jelas. Gitu Iya. loh. Dari Kayak sembarang jadi gitu. iya itu dia. Dari brandingnya sembarang, kualitasnya juga sembarang sekedar ada. Nah kita nggak mau yang kayak begitu. Nah kita pengen upgrade lah dengan branding yang oke, kualitas juga oke. Jadi jangan cuman kayak senjata makan tuan. Seringkali brandingnya oke nih, Iya. tapi kualitasnya aduh. Jadi akhirnya senjata makan tuan dan akhirnya ujung-ujungnya orang malas beli itu. Itu sih sebenarnya yang kita Oke. lagi develop di Rota saat ini. Gitu sih. Tapi dukungan penuh ya dari sistem nih. Insya Allah, karena, Allah ya. karena kebetulan ada saya punya sahabat bisa dibilang ring satunya NTB 1 kebetulan kayak begitu. Jadi kita kalau orang bilang tuh lewat orang dalam bahasanya. Satu-satunya, ini fun fact nih satu-satunya. Habis sholat Id, orang makan opor dia seduh kopi. Nuang kopi di pendopo. Orang Terus ini. Terus-terusan dia nih. Yang lain cuma bisa lihat story. terlalu lewat orang dalam kayaknya nih. Tapi istilahnya kan hal-hal yang berkaitan dengan industri kreatif, hal-hal yang kreatif lah istilahnya. Itu selalu muncul dari kopi soalnya. Oh iya, karena dari tempat kopi maksudnya. Yo, ini kita ngomong sedikit agak jauh ke belakangnya, agak jauh banget ke belakang. Kenapa kalau kita lihat budaya kultur di mana namanya di Inggris, ibaratnya kenapa kopi itu dilarang? Karena ternyata kopi itu pada zaman itu berarti terjadi revolusi Prancis itu karena dia ngopi. Ngopi. Nah, ngopi akhirnya budaya di Inggris itu budaya ngeteh akhirnya. Karena apa? Karena kopi ini membangkitkan ide-ide apa segala macam. Oh itu maksudnya di rumah? Oh iya. Nah masalahnya kalau di sini kan sakit angin, angin itu baru teh itu. Mau kanker kamu di Indonesia teh kamu dikasih. Gitu, jadi emang kopi emang karena emang ada kandungan ya kayak kafein apa segala macam yang emang kalau kita ngopi emang ngobrol tuh lebih enak. Ya, Seperti itu. karena kopi itu adalah ketika otak perlu inspirasi. Oi, Catat. betul, Penting ini, penting. betul. Baru ini. Baru banget ya, baru banget. Catat. Dikasih tulisan di samping. Sebelum itu saya ternyata agak lumayan nggak cocok di Lombok ini ternyata pakai begini ya gaya-gayaan aja ternyata saya nih ternyata ya pakai ya walaupun emang rota sih ini ya cuman Ya, enggak ada sih di sini. jadi boleh Kan dulu kios. saya izin dikit dulu ya nih izin dikit Kan ini. kios ini, Iya Bil. kios betul ya Kios kios. ini. Izin dikit dulu nih saya kayaknya Ya. harus buka dulu dikit nih. Nah, pelan-pelan, Bil. Pelan-pelan. Anjay. Nah, ini dia. Tas. Wait. Bes. Agak gimmick deket kita ini. Jadi seperti itu ya. Apa kita pindah tempat? Jangan dong. Masa kok pindah tempat? Nah, ini dia. Kemarin ada yang make soalnya kayaknya siapa gitu kan. Ini tercetak sekitar 1.200 pieces.
Oke. Nah, Ikonik baju nih emang. ya, justru Harus- ini harus momentumnya dia. Gitu loh, Ma Bro. Ini aja gitu dia dulu. Iya bener, pas. emang. Pas kan? Nggak salah kuliah branding. Yo, ini sudah Nggak salah. oli, topi sudah kuda jingkrak. Ih. Otomotif banget anaknya, tapi Ih. tadi ngomongin kopi aduh. Itu sudah kan kuda jingkrak kan? Oh iya. Rastafari. Yoi. Sama ini sih, tadi terkait ngomongin sirkuit tadi itu ya, salah satu yang kita sedang develop di Rota itu lagi sedang, karena berhubungan juga dengan topi yang saya pakai, jadi kita mau mengawinkan mungkin kopi dan horsepower. Nah, itu yang sedang kita berusaha develop, karena kebetulan kita juga emang beberapa waktu terakhir emang lumayan sering ya berdagang lah kita bilangnya Ya, di sirkuit. pasti. Nah jadi kita mau kawinkan itulah, horsepower dengan kopi. Gitu sih. Kencang berarti kopi kencang. Oh kopi kencang. Kopi tahajud. Eh, Kopi horsepower nih. yes, betul. Dia sama kayak kopi luwak konsepnya. Enggak juga ya. Kalau kopi luwak itu dia keluar dari yang namanya bahasa halusnya buit namanya. Iya. Iya kan? Terus Iya. Kalau ini enggak. Dicampur susu kuda liar. Enggak. Jadi kalau minum kopinya Rota itu kamu langsung kayak punya horsepower langsung. Iha. Nah, gitu dia, Bro. Berarti itu sesuai dengan brandingan ente yang catur warga people. Oh iya. Di setiap catur itu bidiknya ada kuda. Yes, itu dia. Ih, cocokologi. Cocokologi. Tapi sayang ini sekarang Rotanya ada 2, ada derbiga, 1 enggak masuk di tenaga people nih jadinya. Agak bergeser jadi sekarang nih. Lebih main udara kayaknya karena depan AU. Iya, betul. Lebih agak di atas dikit mengudara. Dan di sebelah X Bandara. Yoi, lagi-lagi. Cocok logi aja pokoknya. Iya kan, catur warga people. Betul. Udah, Horsepower benar. Nyambung, Bil. Tapi nyaman ya baju ini. Oh, ini tahu nggak nih, baju ini kenapa saya lumayan suka saya pakai? Bukan promosi ini. Ya, ini ya, kalau kita lihat baik-baik ini dari sablon-sablonan nih top. Ini. lokal. Detailnya top dan produksian Lokal. Aneh lumayan lah. Kalau di Bandung itu main sama teman-teman tuh anak-anak brand lah apa segala macem. Nah, jadi pertama kali tak lihat itu alasan tak beli ini pengen tahu nih gimana sih kualitasnya nih, bener ndak dia bagus? Jujur aja jama-jama aja kita ngomong ya. Bener ndak nih bagus? Karena ada beberapa teman tuh bikin kaos kayak begini, print-printannya tuh nggak terlalu lama bertahannya. Gitu ibaratnya. Jadi cuci sekali 2 kali udah inilah gitu. Nah, terus pas lihat coba dah beli dah gitu. Pas beli oke juga. Cuci sekali 2 kali. Top, ini udah 3 kali cuci, Bro. Oli Mas Bram. Yo, Mas Bram. Melancarkan perjalanan Anda menuju pelaminan. Dan betul, Ana lagi jadi jodoh kebetulan. Pas. Itu dia top. Memang Pas. ini Ingat dia. kata-kata itu di bawah itu. Melicinkan izin calon mertua. Iya. Plus martabak. Kamu melihat juga kan Bandung gimana? Iya, betul. Karena lama di Bandung. Yes. Terjun juga nih di kerjaan, industri Yes. semuanya. Nah pas di sini ngebangunnya tuh flow-nya tuh aman. Kalau dibilang aman, agak kurang sih aman kalau bisa kita lihat. Karena sebenarnya pas 2020 itu kan sempat balik ke sini terus karena bahasanya gabut lah kita bisa bilang ya, karena kerjaan 9 to 5 kantor, jadi akhirnya banyak waktu luang yang lumayan ini, akhirnya lebih banyak lah nongkrong sana nongkrong sini lah, lumayan semua tongkrongan kita datengin apa segala macem. Ternyata di Lombok itu salah satu yang agak menurut, ini opini pribadi ya. Nggak ada yang salah. Opini pribadi ketika kita masuk ke industri kreatif itu, kalau dibandingin, ini bukan banding-bandingkan ya, cuman misalnya sebagai ini aja ya, pengalaman aja ya. Kalau di Bandung itu kenapa segala sesuatu itu bisa lebih jadi? Karena mereka tuh ada istilahnya namanya barudak keneh, teman-teman banget gitu, teman-teman lagi nih gitu ibarat. Jadi emang saling support gitu ibaratnya, saling ini. Kalau di sini itu saya yang kayak begitu tuh nggak terlalu banyak. Ada tapi nggak banyak gitu. Di sini tuh lebih banyak mereka itu pengen lebih terlihat sendiri bahasanya. Walaupun nggak semua. Oknum kita bisa bilang. Nah, itu yang menurut saya pribadi ketika kita mau create sesuatu di Lombok ini agak sedikit susah karena apa itu tadi. Spirit kolaborasinya masih belum terlalu mengakar. Beda sama di Bandung. Di Bandung itu lumayan tak rasain tuh mengakar gitu loh. Spirit kolaborasi apa segala macam. Jadi ketika mereka cross genre pun bisa jadi tuh barang gitu. Nah, di sini tuh agak ya gitulah. Karena kan kalau kita lihat juga sampai sekarang pun dari dulu pun Bandung tuh tetap jadi untuk maksudnya kota jadi kreatif. Masih jadi panduan utama. Iya. Apa-apa mau bikin lihat dulu. Lihat ininya ya Bandung. Yes. Iya kan? Iya betul. Soalnya lagi tersenyum di sana tuh. Menang, Bro. Persib Tilaidai, Bro. Yoi. Bumi Pasundan dibuat ketika Tuhan tersenyum. Yoi. Pilih baik.
Yo, ayah Pidi. Nah, di sini bagian ketawa-ketawanya aja. Bukan tersenyum, lebih ketawa. Karena Lombok apa? Reggae. Ya Allah. Yo, kota ini jangan salah, kota ini udah Iya. dibilang. Slogannya Mataram, maju dan Reggae-licious. Ya, kurang reggae apa mendarah daging. Sekarang menjadi harum. Harum, betul. Apa tuh? Reggae kan emang harum. Oh iya, betul. Aroma. Harap maklum. Haram malum, astaga. Ya, Oke, soalnya oke. kita sering lihat Ya. di beberapa konser nih, Iya, Bil, iya, iya. terutama gigs ya, kita ngeliat di gigs. Itu memang ikon kota yang selalu dibawa. Sekitarku aman, Ahyar Mohan. Ya. Anyar udah almarhum sih. Ya, enggak, itu kan tapi sempat menjadi. Iya, sempat ya betul Iya, kan? betul. Sepakat. Iya sepakat. kan. Iya. Di kita tuh keinget banget itu. Oke. Kata-kata itu. Betul. Ya, betul. seperti itulah maksud saya tadi Ya, itu. betul. Tidak tidak apa ya, tidak ada yang kemana-mana. Iya, benar. Itu aja, Bil. Iya, apalagi Bil. Balik lagi ya tadi ke apa namanya industri kreatif di sini tuh sebenarnya agak sedikit buat saya pribadi opini pribadi yang agak menyulitkan itu tadi ya sebenarnya perkara teman-teman yang spirit kolaborasi itu Iya. sih gitu berarti. Jadi kadang-kadang teman-teman di sini mungkin lebih suka dia yang berdiri sendiri gitu berarti. Iya. Dibandingkan kayak bareng-bareng kolektifan apa segala macam. Tapi itu mungkin udah di beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang ini sekarang banyak pergerakan-pergerakan yang mulai cross genre apa segala macam dan ya salah satunya mungkin ya inilah gitu Iya, berarti ini saya kios, hadir untuk kios, support bener. apa segala macam. Benar. Ini kan bisa dibilang ini kios terus kemudian reggae terus kemudian Jamaika. Wah, Es. yoman banget kan. Yo, Gitu. nyampah nih, Man. Yoman Iya. ya. Itu kan selalu dikumandangkan istilahnya Iya, sama Bang Jo kita. Iya, betul. Siapa yang enggak tahu begelamang leto-lete? Iya, Style marak bule. Sekarang lihat style yang anak-anak nih kan. Marak boleh. Ya Allah. Ya, tapi benar ini sedikit cerita ya. Dulu Ani itu waktu pas 2012 atau 2013 gitu ya, balik ke Lombok itu ibaratnya. Kan karena kita di Bandung tuh biasanya pakai sepatu kemana-mana. Iya. Jadi kebiasaan pakai sepatu. Iya. Jadi zaman itu, waktu pas ke Lombok ketika main sama temen, waktu itu masih ke Mataram Mall kita nongkrong dulu Iya. kan, belum ada ini. Jadi teman-teman anak Undram itu rela dia buka dulu joknya, dia keluarin sendal, dia masukin sepatunya, dia keluarin celana pendeknya. Jadi dia harus dipas sendal. Jadi kita tuh kalau pakai sepatu, "Hep, kemana ente? Mau kemana ente?" "Nggak ada, mau nongkrong." Dan gitu. Masa? Nggak boleh kita nongkrong. Itu saya bisa lawan itu. Kenapa gitu? Karena kita terbiasa nongkrong di pantai. Kamu ke Betul. pantai, Pakai sepatu nggak masuk. nggak masuk. Jadi kita dekat sekali nih sama pinggir-pinggir pantai Iya, yang iya, memang iya, iya. bisa jadi tempat chill soalnya. Iya, betul, Karena kita betul. kekurangan, ya seperti Rota sekarang kan masih kurang di daerah situ kan. Ya benar, harus Emang rota nih. diperbanyak ya kayaknya ya harus ya. Ya. Rota di pinggir pantai. Iya. Asik banget. Jadi kayak boleh gitu. pakai sendal kan. boleh, Iya. benar. Soalnya jadi sekarang ini makin terbiasa orang pakai sepatu. Pakai sepatu. Karena konsep tempat tongkrongan itu seperti BTN belum jadi, banyak kerikilnya. Oh iya, betul itu. Kerikil kopi shop. Ya kalau pakai sendal, kena deh kukunya nanti takutnya. Udah belum kena kukunya, nusuk dia lagi belum. Takut ya sih, ada Oke. paku, ada apa. Iya, gitu. betul, Karena banyak betul. itu kan. Bener apa enggak? Betul, sepakat Tidak kalau ada itu. mana-mana Sepakat. lagi kan. Iya. Cuma ini pribadi. Bukan Itu kemana-mana. aja. Iya, betul banget. Jadi itu sih kalau misalkan apa yang sudah saya kalau tadi bilang apa sih yang digarap di Rota itu sih beberapa hal yang hari ini coba kita bahasanya kembangkan, kita develop gitu ibaratnya. Selain kopi khas Lombok, kemudian itu sih kopi yang berkaitan bersinggungan dengan otomotif karena ya kita harus mensyukuri lah ini sekarang kapan lagi kayak kemarin tuh yang agak lumayan top pol tuh kemarin dan seneng banget tuh ketika ada acara balap GT tuh ngelihat mobil-mobil istilahnya mobil-mobil paling kenceng di tiap brand gitu berarti Ferrari, Mercedes apa segala macam dan itu ada di Lombok bukan di tempat lain. Ya benar sih. Itu sih yang mau kita biar gimana caranya itu dinaikin lagi nih gitu biar semua orang pada aware karena kemarin yang pas acara GT itu nggak tahu ya ini pendapat saya pribadi kok kayaknya yang lebih appreciate yang lebih excited tuh malah orang-orang bule dibandingin yang lokal-lokal ini gitu loh ibaratnya. Gitu sih. Makanya itu yang mulai kita coba bangkitkan biar Mungkin orang-orang beda kelas aja sebenarnya. enggak sebenarnya ini masalah belum terbiasa enggak terbiasa. Iya, sih. maksudnya gini, beda kelasnya itu dalam artian tidak terbiasa menonton
Oke. Hal-hal seperti itu Betul. tidak familiar. Tidak familiar ya, betul. Makanya kita bikin Iya. familiar ini, coba kita bikin familiar ini. Contohnya Ya itu tadi kopi horsepower. kopi horsepower. Iya, karena nah ini satu lagi nih buat teman-teman nih semua nih harus nyobain satu saat nanti mungkin tahun depan gitu ketika acara apapun itu balap gitu ngerasain sensasi ngopi terus di depan tuh ada mobil lewat atau leng. Nah, itu harus ngerasain sensasinya itu. Pegang tiang tuh. Jangan dong kalau pegang tiang. Kayak komeng. Iya, jangan dong kalau pegang tiang dong jadi semakin di depan nanti itu kalau itu bahaya kalau itu. Itu sih sensasi itu harus dirasain. Itu yang mulai biar apa ya, biar lebih merasakan lah. Rasakan ya. Ya. Jadi akhirnya kan hal-hal yang memang kamu branding Ya. di Rota khususnya Ya. kan. Nah. Itu menjadi hal-hal yang bisa dibilang sukses juga kan. Yes, karena saya juga bikin orang sukses ngopi di Rota. Nah, ketika saya nongkrong di Rota, pantas saya banyak lihat ini. Apa tuh? Orang-orang bawa kotak sepatu. Nah. Saya tanya dari mana? Nah. Orang sukses ternyata. Sukses ke Rota. Sukses. Yang di depan. Ya, Pas saya ke sukses, kok ada anak-anak Rota? Saya bilang. ternyata orang sukses. Dia ngopi di Rota, bawa sepatu sukses. Betul. Betul itu. Ternyata ya. Analogi aja. Analogi aja. Opini pribadi. Cocoklogi aja. Cocoklogi Cocoklogi aja. Betul banget. Apalagi Bil? Apalagi nih? Apa Tih? Oh, ada jawab pertanyaan dari netizen atau tantangan dari tim. Apa nih tantangannya nih? Nah, ini kita lanjut dulu nanti. Oh, lanjut. Oh, dan nanti waktu dicuekin dulu. Ya udah nanti dah. Nanti Nanti dulu. Belum kelar ini. Belum kelar ternyata nih ya. Antara pariwisata dan Semanju ini belum kelar ternyata ya. Belum. Oke. Anu kalau di horsepower itu ada warming up. Apa itu lagi? Pemanasan sih. Pemanasan. Pemanasan. Saya ambil jajan dulu, Bil. Oke, jajan apa? Oh, saya mau bagi saya belum saya habisin ini Iya, BTW nih. ini. Nanti kan masuk angin dia nih. Sales rokok tuh udah datang-datang, Bil. Kenapa udah datang-datang? Nggak ngerti saya. Harusnya jualan rokok di sini menarik ya. Harus. Menarik ya. Ya udah, Tapi salesnya nggak ada nih. Biarin. Apa perlu saya share kontak kontak sales ini? Harus inisiatif ya. Harus inisiatif. Nggak perlu ya. Tunggu aja datang ya. Kan biasanya dia kalau rame datang sendiri dia nih. Mau minum, Bil? Udah minum, udah usah. Ini minum nih, Oh, ya. ini. Antoni kopi Antoni, anak tongkrongan sini. Yo, Oman, bener nggak? Semalam saya pelajari BTW itu anak tongkrongan ini. Saya tanya sayap ini, bro, Antoni ini dia ada singkatannya kalau nggak salah apa ya kalau boleh tahu? Itu. Ya kan kalau bukan anak sini siapa lagi? Iya betul harus dari kita untuk kita. Iya. Nah. Seperti yang ente bilang tadi itu. Apa tuh? Orang-orangnya harus. Oke, Iya. spirit kolaborasi. Nah itu. Itu dia. Kalau bukan anak sini siapa lagi yang mau Yes, punya betul. spirit Kolaborasi. kolaborasi? Nah, tapi ini sedikit ini dari obrolan tadi kita terkait masalah kreativitas dan di Lombok. Agak sedikit tak panjangin dikit ini terkait masalah kreativitas. Saya tuh nggak tahu kenapa ya di beberapa teman-teman ini ibaratnya kok dia tuh agak kurang proud dengan sesuatu hal yang ada di Lombok ini. Dia lebih repot untuk mencari sesuatu tuh keluar yang di luar apa yang lagi dirame apa segala macam. Padahal sebenarnya apa yang sudah ada di Lombok ini ya itu aja kamu amplify gitu loh, cukup gitu loh ibaratnya. Karena kalau ngomong kreativitas sebenarnya originalitas. Iya. Apa yang ada di Lombok pasti orang lain nggak punya. Iya. Nah. Itu yang paling gampang diolah itu. Yes, nah saya ngerasa teman-teman di sini tuh dia kurang apa ya, proudnya itu kurang gitu menurut Iya, saya gitu. iya. Jadi akhirnya hal-hal yang diolah itu adalah hal-hal yang bukan dari bawah atau bukan sesuatu hal yang berasal dari Lombok. Iya, Gitu iya, ibaratnya. iya. Lebih banyak malah ngambil dari yang lain apa segala macam gitu ibaratnya. Padahal ini tuh loh ada. Iya. Contoh misalkan yang paling saya ini mungkin sedang lagi di bahan obrolan kemarinnya. Kan kalau kita ngeliat kemarin siapa tuh yang menang Rinjani 100 tuh Sange Sherpa. Sange sih, Ser. Serpa. Enggak, jangan sih itunya. Oh. Sang Serpa. Nah, Iya. itu. Kenapa Serpa itu jadi ini? Karena dia proud gitu loh ibaratnya. Iya. Saya kemarin beberapa kali lihat di di Reels ya, di TikTok atau di ini tuh scroll itu lihat porter-porter Rinjani tuh sat dia begitu. Orang di Beneran belakangnya kawan. pakai jaket, pakai dia celana pendek, sandal jepit. Orang pakai apa? Salomon lah apalah dia sat dengan bawa ini. Nah, itu yang harusnya maksudnya kenapa ya? Itu tuh dianggap bukan sesuatu hal yang luar biasa. Itu luar biasa malah. Ya itu yang dikemas. Itu harusnya dikemas. Itu kan original, bro. Original. Masalahnya mapala-mapala nih ngopi dia pakai Salomo. Ya kan? Iya, Kalau kita di iya. kampus yang pakai sepatu gunung kan mapala. soalnya, Mapala ya benar.
Betul, betul, Ya kan? betul, Repot tuh kuliah pakai Iya. sepatu gunung. Repot. Karena kita habis kampus kan harus absen Ya, gitu, ya, komisariat benar, kan. benar, benar, Jadi benar. harus emang stylenya kan. Style-nya agak ini yang menyesuaikan. Nah, yang kayak gitu-gitu lah maksudnya itu tuh bisa jadi contoh bahwa sebenarnya apa ya anak-anak muda di Lombok tuh jangan malu, jangan apa-apa yang ada di Lombok ini ya kamu proud dengan hal itu gitu. Iya. Kamu jangan jadi kayak agak lumayan anti atau tidak peduli atau bahkan apa bahasa kerennya apatis bahasa kerennya itu. Akhirnya yang hal-hal seperti itu dia bergerak sendiri sebenarnya tanpa polesan dari yang dibilang teman-teman yang memang Yes. terjun di dunia itu. Yes, yes, Mereka bergerak sendiri secara alami sebenarnya. Alami ya, natural ya. Iya, Iya. kita juga akhirnya kan tahu itu karena Iya. kreativitas mereka sendiri yang di Yes, sana kan. Betul, 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 betul. Mereka mulai bikin konten, Konten, dan ya, lain-lain. benar, Beda benar. dengan era-era sebelumnya kan. Yes, 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 yes. Berarti kamu dari dulu nih star main Instagram berarti hashtagnya Instamit Bel ya? Oh iya dong, Instamit. Terus hashtagnya apa? WWIM, World with Instamit. Nah itu dia kalau Kan tahu paling gaul ya dari itu. pada masa itu. Jadi zaman itu waktu itu tuh tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012 itu Instagram belum ada lah. Instagram itu baru mulai ketahuan dan naik-naik itu 2013 lah. Iya. Dan kebetulan karena di Bandung karena teman-teman pada main itu ya disitulah awal masuknya saya pada akhirnya terjun ke industri kreatif lah dari Iya. foto-foto di sosial media terus kemudian akhirnya ya karena emang dulunya emang hobi foto juga jadinya akhirnya jadi fotografer terus jadi kalau zaman sekarang orang bilang konten kreator. Nah, tapi begini fenomenanya Bil. Apa tuh? Rata-rata orang yang main Instagram awal-awal pasti punya basic fotografer, Yes, apa yes. hal-hal yang berbau Yeah, visual yeah, kan. betul. Tapi ketika sekarang ini ketika mulai bermain sosial media khususnya Instagram, Yeah. kayaknya skill itu jauh nih. Ah, Nggak ada kayaknya nih ya. ah, ah. Kayak nggak perlu itu banget ya sekarang. Nggak ya. perlu, karena untuk ada starring itu kan, star mulai itu untuk Iya. langsung FYP atau apa kan. Karena yang sekarang itu sudah ada yang namanya AI namanya. Yoi. Jadi tinggal taruh pencet AI jadi. Jadi. Taruh pencet AI jadi. Kalau zaman dulu nggak bisa. Nah, itu sih mungkin apa namanya ya perbedaan zaman. Cuman lagi-lagi bukan berarti saya jadi anti AI ya Ya. ibaratnya, tapi ya itu tuh sebenarnya adalah faktor ya pendukung lah untuk Ya. terkait kreativitas. Tapi kan balik lagi ke personalnya. Mau ngulik atau tidak. Ya, itu untuk kreatifnya. Iya. Tapi kita ngomongin ini tadi maksud saya, kalau dulu itu kan kita memulainya tuh bikin konten Ya, foto yes, tentang yes, sesuatu apa yang yes. keren lah pokoknya. Hmm. Kan sekarang bikin itu loh maksud saya starnya Bil. Karena nggak bisa kita pungkiri. Iya kan? Nah, iya betul. Ini Kalau kan- dulu nih, bentar dulu saya potong. Kalau dulu kan rata-rata mulainya di situ kan. Ya, mulai foto, Foto ibaratnya kan, foto. punya Kalau skill sekarang apa. ini lebih ke kurang bahan biasanya dia bro bahasanya tuh lebih ke kurang bahan karena itu lebih menjual bro. Bagaimana? Dia kan dapat follower. Iya, akhirnya kan. Kalau betul. dulu kan rata-rata yang memang kontennya oke. Oke. dan lain-lain. Terus kalau biasanya kalau yang sekarang itu sudah ada nanti di linknya tuh traktir tulisannya. Biasanya begitu, biasanya. Itulah. Dikuasain dengan beberapa Oh oknum. iya, oknum. Itu namanya fenomena. lah. Fenomena Kita bisa ya. Fenomena. Jadi dibilang kreatif, akhirnya yang untuk sosmed di era sekarang tuh ketutup dengan algoritma yang Oh iya. liburan ke Paris. Tapi jangan salah, liburan-liburan ke Paris juga banyak orang ketipu liburan-liburan ke Paris ini. Akhirnya gara-gara dia liburan ke Paris, bukan dia fokus nabung apa namanya cicilan buat umroh atau buat haji ke Paris dulu akhirnya. Iya. Alhasil kena tipu. Iya. Kena tipu jadinya. Coba dia kalau dia kayak umroh lebih ini, tapi ya lagi-lagi kontennya lebih menarik kalau ke Paris gitu. Nah, kalau kita kan dulu tuh ngelihat orang-orang yang memang travel banget itu kan menjadi fenomena. Oh tuh. ya. Harus ada memang bikin konsep dan Ya. lain-lain. Nah, sekarang kan tiba-tiba liburan aja tuh. Nah, kalau itu biasanya kalau yang kayak gitu-gitu, mohon maaf ini ibaratnya biasanya tuh ada sosok di balik itu biasanya ada Pasti. sosok. Biasanya seringkali sosok pria matang biasa. Ya, pasti itu. Di belakang kita tuh selalu ada pendukung. Pendukung support Karena system. nggak bisa kita tanpa support system. Oh, nggak bisa. Inti aja kan sampai di posisi ini kan. Oh iya, ada support system. Ada support system. Ada pria matang di balik anak. Iya. Yaitu Walid namanya. Nah. Tuh. Yang paling dekat sekarang, Bil. Apa? Fenomena di Kota Mataram ini. Kasta tertinggi nih, kita bisa bilang nih, untuk kegiatan weekend tuh ngapain, Bil? Kalau kasta tertinggi untuk kegiatan weekend selain ngopi pagi, dulu paling kasta tertinggi ngopi pagi. Ya. Sekarang kita lihat nih kan rame nih. Oh iya. Hampir semua tongkrongan punya Oh kegiatan punya masing-masing, kegiatan. Jadi sekarang itu ada dua opsinya kegiatan untuk di pagi hari itu. Kan? Ya. Either nyari sarapan yang
agak masuk-masuk, Ya. ibaratnya agak belusukan, Ya. atau nyari kali. Yoi. Itu dia. Itu dua activity yang kalau kita lihat lagi sedang hype di Kota Ya. Mataram ini. Contohnya? Contohnya apa nih? Contohnya Nggak baik ngomong lagi makan. saya lumayan bahasa kerennya trail run Trail run. sama hash. 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 Itu kalau di zaman penjajahan Apa? gerilya. Masuk hutan tuh kayak Jenderal Sudirman kegiatan Jenderal Sudirman. Ya, makanya nih kalau dibilang-bilang nih kayak siapa kemarin bilang, "Yo, Bil, kalau dilihat-lihat kamu masuk hutan nih kayak lama-lama nih kayak mujahidin, kayak kepelatihan mujahidin, jangan-jangan ini menjadi bisa jadi. Hafal jalur jadi. Hafal jalur jadinya kita ya. Ya lari, kita fokusnya di lari. Lari. Kalau saya dulu bilangnya enggak lari, kalau lari terlalu serius kita. Jadi Ya. saya tuh dulu bikin lari-lari lucu. Lari-lari lucu. Iya. Jadi setiap setengah kilometer tuh ada punchline. Jadi bikin kita hahaha. Nah, jadi ada begitunya bro. Lari-lari lucu namanya. Saling adu keringet tuh. Saling adu keringet tuh, bener. Banyak-banyak keringet. Lari-lari lucu. Ya, Lari-lari itu. skena. Ya, bisa. Terus apa lagi lari-lari di saya Mataram? ini baru bikin juga namanya sedikit. Ini belum pernah ada di mana-mana. Ini eksklusif ini. Eksklusif, bro. Ini. Tolong, Ini eksklusif. lampu. Tolong ya, ingat ya ini eksklusif. Lampu di sini aja lampu. Frame di Jadi sini doang. aktivitas yang saya bikin lah nama komunitinya itu Pelai Delik. Nah, namanya. Banyak ya idenya. Yo, pride. Balik Iya, lagi ke tadi, iya benar. harus bangga dengan segala sesuatu Ya. yang ada di Lombok. Nah, Pelai. jadi PLAI. Kenapa kok play? Jadi bisa play itu main. Kalau diplesetin, kalau di bahasa Sasaknya lari. Lari-lari lucu. Dia masuk aja. Iya, cocok logi. Udah dibilang dari tadi kita ini Pelai Delik. Pusing saya sama orang-orang kayak gini nih. Terlalu kreatif kayaknya. Ya, jadi anjing duluan dia lagi. Kan Pelai. di kota sebesar ini kan. Oh, besar banget. Besar banget. Udah ada satu yang bikin adik. Ya, begitu enggak apa-apa ya. Kita seru-seruan aja. Berarti konsepnya ngapain nih play ini? Pelai Delik ini konsepnya adalah kita ya lari-lari lucu, bermain lebih banyak ketawa-ketawa. Tapi tracknya di sana. Tracknya ya sedapatnya aja lah bisa Di kita hutan bilang. atau di Ada yang di hutan sebagian, ada nanti mungkin kayak lebih ke bahasa kerennya sunset session, namanya lari nanti kayak gitu-gitu aja sih. Tipis-tipis aja, nggak perlu Ya. terlalu kayak istilahnya terlalu ambis lah gitu. Ya. Ngejar misalnya ngejar PIS 2 pasti enggak, ngejar PIS. Kalau kita tuh ngejar PIS, bukan PES 2, PES ada PES-PESan, PIS. Itu yang kita kejar kalau Pelai Delik ya. lebih ke santai kan berarti. Santai. Jalan kaki juga berarti bisa. Terkadang. Karena kalau misalkan kita di masuk hutan itu ternyata itu enggak selalu berlari. Kadang-kadang kita lebih kayak santai kayak gitu. Ya, kalau kita ngomongin ini fenomena jalan kaki, jalan santai, berkilo-kilometer, masuk ke tempat-tempat yang lain. Itu sebenarnya adaptasi dari suku Baduy. Dia setiap menjual hasil panen jalan kaki ke Jakarta. Yes. Ke Bandung juga. Iya kan? Tapi ini fakta loh ya, suku Baduy itu kalau kamu ketemu suku Baduy di pinggir jalan, terus kamu tolong dia pada saat itu, nanti entah 2 bulan, 3 bulan kemudian datang dia ke depan kosanmu, dan itu pernah terjadi di saya. Jadi kita pernah bantu salah satu suku Baduy itu di pinggir jalan karena memang lagi berjualan singkong apa gitu berarti. Kita beli ini waktu posisi lagi di Bandung ya, kita beli, udah kelar lah gitu, beli berapa gitu kalau nggak salah dia jual itu cuma 25.000 atau berapa gitu, berarti kita kasih 50.000, udah jadi itu. Berapa bulan kemudian datang dong ke depan kos. Ini yang kemarin yang udah beli kita gini, dikasih lebih lagi. Nggak tahu ilmunya, nggak paham dah. Nah itu udah di luar nalar sudah kalau dipikir-pikir itu. Tapi ini fakta, ini bener kejadian ini dia ini. Dia nggak pakai alas kaki kan? Nggak pakai alas kaki, jalan kan? sudah. Tapi dia bisa temuin kita tinggal di mana. Dia nggak nanya alamat, nggak nanya. Posisi pas kamu bantu Pas bantu ada di pinggir jalan gitu lah pokoknya, ada di daerah sekitaran Dagus itulah. berarti bukan di depan kos kan kejadiannya? Bukan. Nah terus tahunya? Nah, nggak tahu itu makanya dia bilang ini yang masih sampai sekarang masih jadi kayak salah satu misteri yang ada di dunia ini ya, itu dah dia. Kok bisa dia menemukan dia gedor dari depan kosan itu, gerbang kosan itu datang. Oh, iya, kemarin kan sempat ngebantuin, gini. Ngasih. Coba kita tes yang jalan-jalan itu, kasih air. Menarik kayaknya itu konsep itu kayaknya boleh kita datang nggak ya ke depan rumah kira-kira? Nah, gitu. Siapa tahu. Siapa tahu kan ada yang tahu kan masih jadi misteri. Jadi misteri. Iya, untuk bisa kita pecahkan misteri itu cari tahu. Iya, berarti tadi itu play itu kapan itu mau bikin? Biasanya kita sering jadwalnya itu Jumat
pagi gitu. Jumat pagi. Jumat pagi karena berdekatan dengan kayak kemarin Jumat berkah. Jumat berkah. Ada kalau misalkan kalau Kamis manis. Ya. Nah, kalau Rebo jahat. Nah, ini kan kita gini Bil. Ini sedikit kita Iya. agak membahas keutamaan hari Jumat. Hari Jumat. Nah. Jadi, setiap kita berangkat menuju masjid, Ya. setiap langkahnya adalah pahala, Bil. Masya Allah. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Nah, coba ente tes nih. Start di Rota, Ke pergi masjid. Mas Bagi tuh. Menarik ini. Mas Bagi yang di perempatan itu ya. Ya. Menarik itu. Sekalian olahraga dapet, pahala dapet. Sekalian sholat Jumat. Bayan itu masjid tertua itu menarik. Kayaknya ke situ Masjid juga Kuno menarik. Bayan, Masjid Kuno Bayan. Menarik itu. Jadi Masuk, bisa. lebih apa ya? Ikonik. Kan langsung lewat Senaru tuh. Nah, dia sudah itu. Biar kemusaliman sama porter-porter. Oh iya, sama jangan lupa kalau kita kenapa tujuannya ke Bayan, ingat Berembayan. Berembayan. Ayo. Nah, itu Top. Oji. Oji, nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Dan hanya disuguhkan di momen-momen tertentu. Tidak Iya. tiap saat ada. Iya. Nah, itu branding, kalau di branding tuh gimana tuh? Oh, top. Contoh, misalkan ada beberapa minuman-minuman khas yang saya lihat di beberapa daerah. Ini branding ya, ngomong branding ya, Iya. ngomong kreativitas. Di beberapa daerah tuh contoh kayak misalkan di Bali tuh arak itu sudah jadi sesuatu hal yang lumrah. Iya, Dan di iya. tongkrongan itu banyak minumnya arak. Contoh misalkan kita bisa tahu yang terakhir itu kalau sorry ya ini nggak sebut nama brand ya. Iya. Ada namanya Bali Buzi. Oh, Iya. siapa nggak tahu Bali Iya, Buzi. iya. Terus yang paling terbaru namanya Kismin Kartel. Iya. Itu arak, Bro. Yang nongkrong culture, Bro. Iya. Tapi minumnya arak Iya. gitu. Kalau di agak timuran dikit lagi di Manado sana ada namanya cap tikus. Ya. Nah, itu kayak cap tikus arak udah ada di Iya, bandara-bandara. iya. Ini kira-kira Berembayan nih bisa nggak ada di bandara ini? Nah, jadi begini. Sebagai permitu, persatuan minum. Jadi itu kan memang ada gesekan lah. Iya, Kalau paham, untuk daerah paham, kita paham, kan. paham. Kembali lagi lah kan, Ya. seperti apa kita melihat kondisi yang ada. Yes. Tapi itu diterima di sana di Daerah sekitarnya daerah ya? situ aja. Iya, situ aja ya. Ya itu yang harus dikembangkan berarti di daerah situ. Daerah sana kan. ya. Karena Benar. kita yang di luar pun menerima apa yang keadaan di sana kan. Yes, betul. Kan sudah kalau emang di sana yang mau dihilangin, ngilangin budaya. Iya, akhirnya. betul. Kalau di sini oh, it's okay, Oh, dia it's mau okay. diambil, Iya, mau iya, diambil iya, iya, disita lah menjelang Lebaran Iya, atau paham, bulan paham, puasa. paham. Pas kan kalau di sana kan Yes. Ya, itu gitulah. sudah kental banget gitu. Yes. Part of tradition. Iya, nggak Yes. bisa. Tapi Jadi dia mahir, tapi apa kita mau bilang? ya kalau bisa kan mungkin di brandingnya seperti ini. Minum 3 gelas bagus buat kesehatan. Kan istilahnya karena dia berdekatan dengan keindahan. Oh ya, keindahan Rinjani dan Senaru dan lain-lain. kawan-kawannya situ lah Iya. ya berarti betul. Ya itu bisa menjadi oleh-oleh kan berarti di sana. Yes, betul. Karena kan cuaca juga di sana, Bro. Iya. Agak-agak sedikit ya you know lah dingin-dingin empuk. Ya, karena di sana itu istilahnya kenapa dibilang 3 gelas sehari emang karena dipakai di sana. Oh. Teori itu gitu. Betul, Jadi betul, mungkin betul. habis bertani apa, pegal pinggang dan lain-lain. Biar relax. Relax, Ya. nenangin saraf. Oke, betul masuk. Itu ya harusnya. Itu aja kita bikin campaign kayaknya menarik kayaknya nih. Kalau di Jember Kopi, soalnya begini nih. Apa tuh? Siapa kalau ini koreksi saya kalau saya salah. Ya. Juara kopi Aga siapa namanya? Aga. Muhammad Aga. Nah, dia bikin yang sama itu siapa namanya? Arak itu. Oh, Plage. Kalau nggak salah bukan ya? Bukan, Apa? Arak Bika. Iya. Arak Bika. Itu kan di M-Block ada, di mana-mana Iya, ada. iya. Tuh, sampai di Bali pun ada dia tuh. Jadi kombinasi karena dia sebagai mungkin orang yang paham banget sama kopi, Kopi, dan mendapat label juara dunia. Kalau nggak salah juara dunia Iya, kan? betul. Bukan yang juaranya Michael Jackson, dia masih juara nasional lah. Juara nasional. Istilahnya kan dia oke lah gitu Iya. kan di bidangnya. Bikin kerjasama sama salah satu artisan arak juga dari Oke. Bali. Jadi collab antara Collab. kopi dan arak. Arak Bika. Oh, Arabica. Bayan coba. Bayan ya, bisa ya. Namanya istilahnya kalau ilmu itu namanya mixologi namanya. Iya. Itu agak mirip-mirip sama cocoklogi. Iya, tuh kreatif, Bil. Keren. Yang belum ada Belum ada. daerah punya Iya. Jagger kopi ada. Iya. Ini berarti nama kopinya nih Brambo. Bram Coffee, Brambo. Bagaimana? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya? Namanya. Oke. Ya siapa tahu kan bisa. Oh ya, bisa. Kita coba aja. Ini kan kita buka-buka lempar obrolan aja. Siapa-siapa yang sikat sudah. Siapa tahu ada yang nonton menarik. Menarik nih, silahkan. Tapi kalau misalkan ditanya, kalau untuk saya pribadi, mohon maaf. Cuma lempar ide aja saya. Kalau eksekusi, mohon maaf, sila. Kalau saya nanti Kita kan lempar ide liar aja, Bil. Iya, Siapa tahu ada yang mau nangkep. Iya, betul. Ya, Bil. Apa nih?
Ya namanya kita di kios kan. Ya. Obrolannya agak Oh. Ya, yang punya mungkin karena nggak ada yang punya, Ya. jadi tapi warga mungkin terganggu. Karena kita teriak-teriak dari tadi. Kita Betul, teriak-teriak dari betul, tadi kan. betul. Jadi untuk di kios ini ada hal yang memang tidak ada di tempat lain, di kios-kios lain. Contohnya? Kasbon. Oh, ada yang bilang Hiroshima dan Nagasaki Baru. Hiroshima dan Nagasaki mati karena bom Bom. atom. Warung-warung UMKM mati karena kasbom. Itu. Nah, ini makanya kita ada segmen khusus. Ayo, apa tuh? Namanya kasbon. Kasbon. Apa kalau Kasih bonus. Asik, kasih bonus. Berapa tuh bonusnya kalau tahu? Jadi bonusnya itu adalah tantangan Ya. atau ngambil ini. Apa? Oke. Undian. Oh, ngambil anu nih apa namanya? Gambaran ini kalau nggak salah Gambaran. namanya istilahnya. Oke. Dapat mangkok, daya, Oke, dapat piring cantik ya. piring cantik dan lain. Oke, siap. Tapi Kalau- alangkah baiknya tantangan sih. tantangan ya, tantangan. Sebelum saya suruh kamu ambil itu. Lebih tantangan aja macam aja ya. Boleh. Iya kan? Iya, boleh. Apa tuh? Jadi begini, kita main santai aja ini. Ya. Tantangannya sebentar. Kemarin kan itu sudah ada bikin pertanyaan-pertanyaan di Instagram. Ya. Nah, kebetulan ini ada pertanyaan. Jadi kayaknya kita kontennya bagus ini untuk akhir ini. Ah, apa tuh? Untuk closing berarti ini Untuk ya. closing. Udah masuk ke tahap closing. Jadi pertanyaannya itu dari seseorang itu ada yang bilang, kenapa Lombok? Kenapa Lombok? Nah, kita bikin tuh konten kayak, kenapa Oke. Bandung? Kenapa Lombok? Jadi kayak set langsung duduknya begini Nah. dulu. Pakai dogmart lagi lihat. Pas. Pas. Apa kata-katanya ini? Kenapa Siap, Lombok? Siap. Saya kasih waktu ya 3 detik. 3 detik dulu ya. Oke. Boleh. Langsung aja deh kan. Langsung yang- aja ya. Bill, Ya, gimana Bang? kenapa Lombok? Karena Lombok itu kita bisa slow living. Karena Lombok itu bisa kita bilang jantungnya reggae di Indonesia. Pulau ini terlalu reggae. Jadi segala sesuatunya tuh di Lombok ini lebih santai, lebih tenang. Yang belum tentu bisa didapatkan di tempat-tempat lain. Pantainya indah. Ya, Itu kenapa Lombok. dapat kosakata baru kita. Apa tuh? Dapat petua Nah, dari Josai, ah. Jodwin, Ya. Jody Milumut. Ya. Sekarang namanya Josai. Josai. Jomelo Dimut ya. Kalau dilihat di peta, Ah. peta globe, Peta dunia, dunia. Peta dunia. Lombok, Jakarta, ke Jamaika deketan Lombok katanya. Itu dia. Terima kasih. Aman. Aman. Oke, terima kasih buat penonton setia dari Kios Warlock. Karena Kios Warlock adalah tempat atau wadah kita berbicara dari bawah, yang atas velocity. Ya kan, karena tongkrongan Kios Iya. di bawah-bawah aja. Di bawah aja, betul. Itu dia. Oke, terima kasih. Saya Bramantio. Di sini ada Billy. Oke. Dadah.